الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ada sebuah hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab yang kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Intalaqa salasatun nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila dharin fadakhulu." Ada 3 orang yang sedang pergi. Jadi barangkali pergi merantau atau pergi dia naik gunung, Pak. Orang ini ada sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta awahumul mabit ila dharin, sampai dia menginap. Ya, nginapnya kemana? Bukan ke rumah, tapi ke gua. 3 orang keluar dari rumahnya, kemudian karena barangkali hari sudah gelap, dia nginapnya di dalam gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal, maka jatuh batu yang besar dari gunung. Fasadat alaihul ghar, maka batu itu menutupi mulut gua. Faqalu innaha la yunjikum min hadhihi sakhra illa an taqwallaha ta'ala bi shalihi a'malikum. Mereka mengatakan, kita ini enggak akan selamat, enggak bisa untuk membuka batu yang besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisalihi a'malikum, dengan amal soleh yang ada pada diri kalian. Nah, di sini penting, Pak. Kalau kita mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah kesusahan, memang tidak ada jalan yang bisa kita gunakan, harapan kita cuma satu. Apa itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya sudah terwujud, atau barangkali sampai hari ini doa kita belum terwujud. Kira-kira dari kita mulai berdoa kepada Allah, melakukan sholat dan lain sebagainya, yang pernah kita minta kepada Allah, ada yang sudah terwujud atau belum? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Masalahnya kalau permintaan kita, doa kita belum pernah terwujud, ada tanda tanya tuh. Ya, kenapa kok doa saya ini belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, syarat doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kita jaga diri kita jangan sampai memakan sesuatu yang sifatnya haram. Kalau ada orang makan yang haram, minum yang haram, maka doanya sudah dipastikan tidak mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tadi ada sesuatu yang haram dalam diri kita. Cuma sedikit aneh, untuk belakangan ini umat Islam itu kadang-kadang kalau disuguhkan makanan dan minuman yang haram, mereka takut. Tapi kalau berbuat sesuatu yang haram, dia berani. Padahal itu sama aja. Mau makan yang haram,
minum yang haram, melakukan sesuatu yang haram, itu sama konsekuensinya. Ya, bisa apa? Aspeknya adalah bisa jadi doanya itu terhambat, doanya itu terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh makan B2, tau gak B2? BABI. Disuguhkan makan babi, disuguhkan makan khamar, minum-minuman, dia tolak, nggak mau, takut. Tapi kalau korupsi, nipu orang, bohong mulu orang, ya itu berani itu dia. Bahkan hampir setiap hari dilakukan. Disuruh makan yang haram nggak mau, tapi melakukan perbuatan yang haram, dia rajin. Nah, ini salah satu kata ulama bahwasanya kenapa doa kita terkadang terhalang, belum diwujudkan oleh Allah, bisa jadi ada sesuatu yang haram yang kita lakukan. Dulu ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki, seorang laki-laki bertekad dalam dirinya tidak mau makan dan minum dan sesuatu yang masuk dalam dirinya sesuatu yang haram. Kemudian seorang laki-laki ini karena dia keluar dari rumah, kemudian pembekalan habis, ya, air nggak ada, makanan pun nggak ada. Sampai suatu ketika dia melihat di sebuah sungai itu ada buah delima ngalir ke sungai. Ini saking laparnya karena nggak ada yang bisa dimakan, cuma buah itu. Ada dia makan buah tersebut. Ketika udah makan, udah habis, sudah ingat dia. Ya, ingat apa? Oh iya, ini bisa jadi buah bukan milik saya. Ini buah pasti ada yang memilikinya. Dia bertekad pokoknya sekecil apapun jangan sampai sesuatu itu haram, sesuatu yang haram itu masuk dalam dirinya. Dicari beberapa hari ini, ya, siapa nih orang yang memiliki buah tersebut, ada temu. Ketika ditanya sama pemuda tersebut, wahai Tuan, apakah Tuan ini yang memiliki buah? Kata tuannya, iya, ini buah saya, pohonnya ada di belakang rumah. Kemudian orang tersebut meminta agar diikhlaskan, agar diridhokan, agar dihalalkan makanan itu supaya dia bisa untuk makan. Dan makannya bukan sesuatu yang haram. Padahal kalau kita melihat buah kayak gitu, Pak, udah jauh dari pohonnya, paling enggak subhat. Ya, nggak tahu siapa nih yang nemu. Ya, kita jangan kadang-kadang punya anggapan jangankan yang haram aja susah. Jangan begitu. Kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Nah, ini orang laki-laki karena pengen banget nih dihalalkan tadi buahnya, diberikan izin untuk dia makan, akhirnya minta, Tuan, saya minta buah Anda ini untuk dihalalkan kepada saya. Saya ganti 2 kali lipat juga nggak apa-apa. Ya, ataupun dia minta syarat apapun saya akan lakukan. Kata tuan tersebut, saya akan ridho buah ini yang saya kasih kepada kamu, saya halalkan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus nikah sama anak gadis, Pak. Wah, Masya Allah. Kenapa dia udah ngambil punya orang disuruh ngawinin lagi? Ada seorang laki-laki, ya nggak banyak kalau jomblo itu membasir. Yang ngambil bukan haknya, ya ketika dia ngomong dia ngaku bahwasanya ini bukan haknya, minta dihalalin. Tapi syaratnya saya ridho, saya ikhlaskan buah ini dimakan oleh kamu dengan catatan kamu nikah anak saya. Itu hati pemuda satu sisi senang, oh, alhamdulillah mendapatkan maaf. Di sisi yang lain dia ngomong, tapi anak saya ini matanya buta, mulutnya bisu, ya. Terus apa lagi? Pendengarannya tidak bisa mendengar. Kira-kira sampai mau apa enggak? Wah, ini agak tanda tanya lagi nih. Disuruh halalin, diikhlaskan, tapi tadi syaratnya anaknya apa? Matanya buta, telinganya nggak bisa dengar, mulutnya bisu, nggak bisa ngomong. Kira-kira mau apa enggak? Di kedua kali itu pemuda, waduh, ini gimana ini? Tapi demi mendapatkan keikhlasan dari Tuhan tersebut, iya, saya terima syaratnya, nikahlah. Ketika nikah dipanggil ke perempuan, dilihat, Masya Allah, ketika dilihat itu perempuan hampir sempurna, Pak. Matanya tadinya buta, ternyata bukan buta secara hakikat. Butanya apa? Butanya ini perempuan nggak pernah melihat sesuatu yang haram. Ya, yeah. Kayak kita ada perempuan cakep aja, mata kita udah kemana-mana. Ya, ini perempuan nggak pernah melihat sesuatu yang haram. Orang lain nggak pernah dilirik dan sebagainya. Mulutnya dikatakan nggak bisa ngomong bisu karena ini perempuan menjaga sekali, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah buka aib orang, nggak pernah untuk ngadu domba orang. Pokoknya mulutnya nggak kayak perempuan sekarang yang lemes banget. Ini perempuan benar-benar apik ini.
Telinganya itu nggak pernah mendengar omongan yang jelek. Omongannya sesuatu yang didengar adalah hal-hal yang positif. Yang didengar adalah bacaan Quran. Yang didengar adalah kalimat-kalimat zikir dan thayyibah. Semuanya itu. Ya, bahkan ketika minum saking apa itu? Saking luar biasa dan putihnya itu kalau minum kopi itu kelihatan tuh apa? Tenggorokan itu. Saking apa itu? Saking luar biasa itu. Ternyata siapa? Perempuan dan laki itu adalah orang tua dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Nah, bapaknya namanya Idris, perempuan itu saya agak lupa namanya. Itulah orang tua yang memang mengatakan tidak mau memakan sesuatu yang haram. Maka tidak salah kalau anaknya itu Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal kitab gurunya Muwatta dari Imam Malik sehingga menjadi orang besar. Kenapa? Dikarenakan tidak pernah makan sesuatu yang haram. Yang kedua, ibunya tidak pernah melakukan yang haram. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, bahkan sampai kehormatan dijaga. Nah, kita kalau doa kita mau lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menahan dari sesuatu yang haram, begitu pula kita jangan melakukan hal-hal yang haram. Itu salah satu contohnya. Orang tua dari Imam Syafi'i. Nah, kisah ini menceritakan ketika ada orang kemudian dia tertidur di dalam gua, turun tuh batu besar. Kata orang tersebut, kita nggak bisa nih menyelamatkan diri kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya doa yang kita panjatkan kepada Allah ini salah satu daripada senjatanya orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani syakhani kabirani wa kuntu la adbiku qablahuma ahlan wa la malan. Tadi kata temannya, kita gak bisa keluar nih kecuali kamu berdoa dengan amal kalian. Kamu punya amal gak? Kata laki-laki itu punya. Laki-laki pertama mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua. Orang tua saya jomblo. Orang tua saya sudah minta nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya ini tidak memberikan makan, tidak memberikan minum kecuali saya berikan dulu pada orang tuanya. Ini luar biasa. Seorang anak yang berbakti sama orang tua, dia bekerja usaha, dirinya, keluarganya belum dikasih makan, belum dikasih minum sebelum orang tuanya duluan. Jadi segala sesuatu diprioritaskan siapa? Orang tua. Nah, ini laki-laki yang benar kayak gini, Pak. Kadang-kadang laki-laki zaman sekarang gak kayak gitu. Takut sama apa? Udah Pak, puasa orang tua mah. Orang tua punya penghasilan sendiri, punya puasa kasih duit dah. Ya, puasa kasih apa-apa. Buat keluar kita aja susah. Kalau sama orang tua nggak pernah nyenengin. Ini laki-laki ini punya orang tua, bahkan orang tuanya diprioritaskan. Kemudian yang kedua, ya, kamu punya amal soleh atau enggak? Kata seorang laki-laki punya. Allahumma kanat li ibnatu amin kanat ahabban nasi ilayya. Ada seorang perempuan ini paling dicintai oleh seluruh manusia pada saat itu. Kalau kita nih ibaratnya apa? Kembang desa. Bukan kembang pasir, bukan. Kembang desa. Berarti semuanya pada apa nih? Pada demen sama perempuan itu, gitu. Wa fi riwayatin kuntu uhibbaha ka asyaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Ya, satu riwayat mengatakan saya sangat cinta seperti seorang laki-laki cinta sama perempuan. Fa aradtu ala nafsiha famta'anat minni hatta allamat biha sanatun minas sinin. Saya ingin memiliki dia, kata laki-laki itu. Tapi perempuan itu nggak mau, sampai berlalu kurang lebih 1 tahun. Faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin ala an takhalliya baini wa baina nafsiha. Kemudian perempuan tadi itu datang kepada laki-laki, ngaku sedang mengalami sebuah kesusahan. Ibarat sekarang itu ngapain? Minjem duit. Ya. Minjem duit kan nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan 1-2 juta, bukan 5 juta, 120 dinar. Kalau sekarang itu harga emas berapa per gramnya? Hah? 1 juta ya? Luar biasa. Kata tahun 2025 itu emas 1 gramnya sampai 2 juta.
Sir, dulu nikah. Udah ada Alhamdulillah. Mas orang makin mahal itu. Ya. Dia pinjamnya berapa? Kurang lebih 120 dinar. Berarti kalau sekarang itu harga emas 1 juta, 120 dinar berapa? 120 juta ya, 120 juta tuh. Ya. Dikatakan apa? Falamma qa'atu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la takhudul khatam illa bihaqqi. Nah, dengan catatan tadi, boleh saya kasih pinjam di uang 120 juta. Karena dulu ini perempuan sangat disukai oleh manusia, bahkan laki-laki itu pengen apa? Pengen nikahi tapi tidak ditolak, maka boleh saya kasih pinjam, tapi dengan catatan kamu mau ya bermalam sama dia. Maksudnya apa? Disuruh untuk berbuat zina. Lalu apa kata perempuan itu? Ittaqillaha, wahai laki-laki, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena orang tersebut ini belum halal baginya. Kalau tadi orang laki-laki yang pertama masih punya orang tua yang tua renta, dia memprioritaskan orang tua sebelum dia dan keluarganya. Mohon kepada Allah, ya Allah, kalau amal saya ini baik, amal saya ini ikhlas karena Engkau, saya mohon untuk dibukakan pintu gua ini. Itu pintu gua tergeser sedikit, Pak, dengan sebab apa? Doa dari seorang laki-laki. Ini yang kedua, punya uang 120 dinar, kemudian dengan ikhlas memberikan itu kepada perempuan, kemudian dengan rela perempuan itu mau untuk diberikan dirinya kepada laki-laki. Ketika mau melakukan perbuatan zina, apa kata perempuan? Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini belum halal. Kemudian kata laki-laki itu, udah, karena dibilang sama perempuan disuruh untuk bertakwa kepada Allah, saya belum halal, dia tidak meneruskan perbuatan zina. Beda sama sekarang kayak gitu, Pak. Ya, ada perempuan cakep, dulu cintanya ditolak, nih ya, satu hari dia minta bantuan sama kita kasih begitu. Jangan kan 120 juta, kita kasih 5 juta misalnya, dia mau misalnya, jangankan disuruh jadi istrinya mau misalnya. Ya, ketika melakukan hal demikian, ya kira-kira kalau misalnya orang awam, ya, lebih baik takut sama Allah apa takut sama ini, sama setan? Biasanya mengapa? Melakukan hawa nafsu. Nah, tapi kalau laki-laki ini imannya lebih kuat, takut kepada Allah Subhanahu, 120 juta ini diapain? Ikhlaskan. Ya Allah, kalau misalnya saya ini yang saya lakukan waktu itu karena ikhlas kepadamu, Engkau ridho, saya minta pintu ini untuk digeser lagi. Itu batu yang besar geser, Pak, dengan sebab doa seorang laki-laki. Yang ketiga dikatakan waqala sadis, Allahumma inni istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa zahaba. Kata orang yang ketiga, saya punya bujang, ya, setiap bulan itu bujangnya dikasih duit, namanya dia kerja sama siapa? Sama kita. Tapi ada satu orang, itu bujang tersebut ketika udah kerja pergi kemana tahu, nggak ada kabarnya. Ketika dia pergi, duitnya masih punya tuannya, jadi sama tuannya belum diapain, belum dikasih, belum bayar. Fasamatu ajrahu hatta kasbat minhul amwal, maka duit itu dikumpulin sama tuannya, ya, sampai duit itu berlipat ganda. Sama tuannya dibeliin onta, dibeliin kambing, ya. Dikatakan kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqib, semua yang kamu lihat ini waktu itu dibelikan onta, dibelikan sapi, dibelikan kambing, bahkan sampai dibelikan budak. Jadi duitnya belum dikasih karena dia pergi kemana tahu, ada duitnya dikelola oleh bosnya, ya, yang punya uang tersebut. Nah, kalau kita kira-kira jadi bos kayak gitu, kita punya anak buah 9 orang kita kasih semua upahnya tuh, 1 orang kagak kita kasih tuh, ya, kemudian duitnya kita pakai. Suatu hari itu orang nemuin kita, bahwasanya kita jatahnya dulu pernah saya bekerja tapi belum digaji. Kira-kira kalau orang sekarang dikasih duit apa kita ngomong itu udah habis? Udah habis itu. Dulu kemana aja kasih duit udah mau malah kabur. Sekarang aja minta duit udah kemana tahu. Nah, apa katanya di sini?
Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau dulu saya melakukan itu karena mengharapkan ridha Allah, maka bukakanlah pintu tersebut. Jadi sama tuannya tadi itu ada orang yang kerja sama dia, uangnya dimanage dengan baik, uangnya dikelola dengan bagus, kemudian memiliki harta yang luar biasa. Ketika dia datang kepada tuannya, semua dikasih, kambing dibawa, sapi dibawa, kerbau dibawa, kambing muda dibawa. Itu tuannya yang tadi manajemen keuangan gak dikasih spesial tuan, dikasih semua sama dia. Ya, kemudian dia ngomong, ya Allah, kalau dulu ini saya pernah melakukan karena membalas budi orang yang kerja sama saya, minta dibukakan yang namanya pintu gua tersebut. Akhirnya apa? Itu gua pintunya tanpa didorong, tanpa diapa-apain, itu kebuka. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini membicarakan mengenai tentang kalau kita berdoa diperbolehkan untuk bertawassul, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara pertama amal soleh kita. Kita semasa hidup di dunia punya amal soleh. Nah, ini bisa kita usahakan. Jadi kalau kita suatu saat mengalami kondisi yang sangat sulit, yang sangat susah, kemudian kita punya amal kita ini nggak tahu kita itu kurang lebih tadi itu. Dia prioritaskan orang tuanya, dia tidak mau berbuat zina, kemudian uangnya direlakan, diikhlaskan untuk orang lain. Bahkan ada orang yang kerja sama dia, justru uangnya dimanage dengan baik, semuanya dikasih kepada orang yang kerja, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Jadi kalau doa kita pada hari ini barangkali belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa kita di pertigaan malam kita ya Allah, dulu saya punya amal soleh saya ini A, B, C. Saya minta ya Allah, saya sedang kesulitan, saya sedang kesusahan, minta untuk diberikan sebuah jalan keluar. Itu insya Allah lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya amal soleh. Jadi kita bertawassul kepada orang yang masih hidup atau orang yang mati. Nah, hadisnya memang tidak ada di sini. Itu ada hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. Diceritakan dulu ketika terjadi masa-masa paceklik, masa-masa kemarau, itu hujan gak turun. Kemudian Sayyidina Umar dengan hadis yang sama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doanya melalui perantara pamannya Nabi. Siapa itu? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kita tahu Abdul Muttalib itu punya anak ada 10. Di antaranya ada Abbas, ada Hamzah, ada pamannya Nabi yang kafir, siapa namanya? Abu Lahab. Nah, di situ kata Sayyidina Umar, ya Allah, dulu saya berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang Nabi Muhammad sudah tiada. Saya bertawassul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dia ngomong, ya Allah, dengan perantara Sayyidina Abbas, minta agar hujan itu diapain? Hujan itu diturunkan. Akhirnya apa? Hujan tersebut turun dengan berkat doa Sayyidina Umar, dengan dia berdoa melalui asbab dari pamannya Nabi bernama Sayyidina Abbas. Nah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita pun kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada orang yang kita anggap mulia, barangkali dosanya juga tidak terlalu banyak, kita anggap dia adalah orang yang rajin ibadah, kita bisa menyebut nama si fulan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa juga bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Kalau kita misalnya doyan ziarah ke sunan, ziarah kepada wali-wali, ya, kita selain mendoakan dia di alam kubur, kita punya hajat misalnya. Enggak semata-mata kita mendoakan orang yang sudah tiada. Ya Allah, dengan perantara wali ini, sunan ini, orang yang mulia, orang yang soleh di kampung ini, saya minta hajat saya untuk dikabulkan. Nah, ini diperbolehkan dalam agama Islam, kecuali orang-orang Wahabi yang mengatakan tawassul hukumnya adalah syirik, menyekutukan Allah. Orang mau ngapain sih ziarah? Orang mau ngapain sih minta tolong sama manusia bukan sama Allah langsung? Itu kata mereka
termasuk perbuatan syirik. Padahal hadisnya jelas, hadisnya sahih. Sayyidina Umar pernah bertawassul kepada pamannya Nabi. Bahkan Rasulullah menceritakan orang dahulu itu pernah bertawassul ketika berada di goa, kemudian dengan tawassul amal solehnya pintu gua itu terbuka. Nah, ini salah satu Pak yang kita barangkali belakangan ini banyak dihantam, nggak boleh umat Islam bertawassul. Bahkan kemarin ya ada orang yang meninggal, bahkan dikatakan sebagai Wahabi Indonesia, kalau orang meninggal nggak usah diapain, nggak usah didoain. Dia meninggal banyak juga doain. Katanya doain nggak nyampe, tapi kalau dia meninggal lagi banyak yang doain. Nah, ini pula tawassul demikian. Jadi kalau kita suatu saat ziarah, suatu saat kita mendoakan orang yang sudah tiada, salah satunya adalah kita bukan minta kepada kuburan, tapi minta kepada orang yang barangkali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga, ternyata kita pula dalam segala hal itu perlu ordal pelajarannya. Apa itu ordal? Ordal kita kerja aja kadang-kadang kalau ada ordal susah Pak kita. Ya, kita mau ketemu presiden aja, itu kira-kira bisa nggak langsung? Ya punya WA-nya, punya nomor bisa nggak hubungi langsung? Nggak bisa, harus punya apa? Harus punya ajudannya, punya kenalannya. Nah, begitu pula dalam Islam kita berdoa kepada Allah bukan minta sama orang, bukan minta sama kuburan, bukan minta sama para wali, bukan. Mereka itu kita hanya sebagai asbab saja. Tetap mintanya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya cincin keren banget misalnya, gara-gara cincin ini nih gua nggak akan bisa 7 turunan. Nah, itu baru syirik namanya. Mempercayai cincin yang memiliki kekuatan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-nama para wali min auliyaillah, itu tidak termasuk perbuatan syirik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis menjelaskan mengenai tawasul, yang memang tawasul ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan oleh para ulama, dan kita berdoa tentu saja sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan yang mengijabah doa kalian. Hadis yang kedua adalah mengenai tentang sebuah azab, sebuah bala tidak akan turun ke tengah-tengah umat Islam. Di sana dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, "Walaula syababun khusyah." Kalau di dunia ini tidak ada pemuda yang khusyuk, nggak ada pemuda yang rajin sholat, wa bahaim runtah, dan para binatang yang mengeluarkan suara, wa atfal muruddah, dan anak kecil itu yang sedang menyusu, la sufa alaikumul adzab sofa, maka tidak akan turun azab di permukaan bumi ini selagi masih ada pemuda yang sholat. Satu riwayat bukan pemuda, laulam masyayikhuka, seandainya nggak ada orang tua yang sholat, nggak ada orang tua yang sholat, nggak ada binatang yang mengeluarkan suara, nggak ada anak bayi yang masih menyusui, maka azab itu turun. Sebaliknya, kalau masih ada orang tua yang sholat, masih ada pemuda yang rajin ibadah, masih ada binatang yang mengeluarkan suara, maka azab belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur juga Pak, kalau di masjid kita, di musola kita, orang tuanya masih rajin sholat, anak mudanya masih rajin sholat. Insya Allah azab belum turun di kampung kita. Yang kedua Pak, wabaha imutah, binatang-binatang itu masih mengeluarkan suaranya. Nah, sekarang kita masih bisa melihat ayam masih berkokok, ya, semut, bahasa semut ini luar biasa fenomena sekarang ini. Ya, kalau ayam bisa kita dengar, burung juga bisa kita dengar. Kalau semut mah ilokan itu bisa dengar. Ini belakangan ini fenomena buat kita. Orang bisa berdialog dengan semut, orang bisa berbicara dengan malaikat munkar nakir. Ya Allah, ya. Iya. Nabi sebetulnya sudah memprediksi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan, "Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum
Kata Nabi, nanti akan ada di akhir umatku seseorang yang menceritakan kepada kalian, membacakan sebuah hadis kepada kalian, malam tasma'u antum wala abakum. Padahal kalian itu belum pernah mendengar hadis itu, belum pernah mendengar cerita itu. Jangankan kita hidup di zaman sekarang, orang tua kita, ulama-ulama dulu itu tidak pernah mendengar kalimat itu. Sampai kata Nabi, fa'iyyakum wa iyyahum, hati-hati dan waspada tuh kayak gitu tuh. Ya bahasa semut sampai habis ya. Iya, iya. Cuma yang ngerti hanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ngomong bisa dialog sama malaikat munkar nakir. Udah pokoknya masuk neraka kalau nyebut nama saya pokoknya aman. Dikira malaikat munkar nakir CS-an dia kan. Ya, ini hati-hati. Yang sangat ironis sekali adalah ya, ketika ada hal demikian mengikuti banyak, yang ikuti banyak. Ya, ngomongnya kan tadi itu. Inna maqali ya Allah. Ini ironis sekali, kita ada orang yang mengaku demikian tapi sebetulnya bukan bahasa Suryani, cuma bisa bahasa dia doang. Ya, itu nggak ada itu namanya bahasa demikian. Nah, ini nauzubillah min zalik. Jadi kalau misalnya masih ada pemuda yang rajin sholat, orang tua yang rajin ibadah, binatang masih mengeluarkan suara apa? Ya, tadi itu burung kita dengar suaranya, ayam apalagi. Nah, ini kata Nabi, kalau kita dengar suara ayam, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ayam itu berkokok kapan, Pak? Hah? Kalau subuh mau wajar. Ya, nah kalau ayam itu berkokok jam 1, jam 2, jam 3 itu pertigaan malam, kita di situ berdoa sama Allah. Kenapa? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau kita mendengar ayam sedang berkokok di sepertiga malam, itu ayam lagi melihat malaikat. Bisa jadi malaikat kan sepertiga malam itu turun dulu, Bang. Nah, ini bukan Allah yang turun, bukan. Malaikat turun dari langit ke bumi. Siapa saja kata Nabi yang berdoa, Allah akan menjawab doanya. Nah, salah satu indikasi atau isyaratnya adalah ketika kita mendengar ayam itu berkokok. Jam 2, jam 3 ayam berkokok. Nah, di situ malaikat sedang apa? Sedang turun. Kita berdoa di situ. Mudah-mudahan doa kita itu lebih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kamu melihat mendengar keledai sedang merengki, maka disitulah kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika keledai itu merengki, dia sedang ada setan. Jadi setan itu ingin menggoda kita, ingin menjerumuskan kita dan seterusnya. Itu kalau kita di pertengahan malam mendengar demikian. Walaupun banyak sekali isyarat-isyarat dari binatang. Kadang kita dengar titu. Besok walaupun dalam hadis Nabi itu nggak ada titu. Cuma 2, ayam berkokok sama keledai merengki. Tapi kadang-kadang kita kan ya istilahnya animo masyarakat. Ya, dan itu tidak menutup kemungkinan ya ada titu-titu 40 hari yang meninggal, seminggu ada yang meninggal. Nah, itu semua itu adalah merupakan isyarat-isyarat yang Allah berikan. Intinya apa? Kalau masih ada binatang yang masih kita dengar suaranya, azab masih jauh. Yang ketiga adalah wa'atfal futur. Masih banyak bayi yang busuk. Kira-kira di situ banyak nggak bayi yang busuk? Banyak. Nah, kalau masih ada bocah, masih ada bayi, itu azab masih jauh Allah berikan di tengah-tengah umat Islam. Nah, di sini apa? Maksudnya disuruh untuk memperbanyak keturunan. Kalau masih ada bayi, masih ada anak kecil, masih ada orang yang sholat, kita masih mendengar binatang, itu roman-romannya si kiamat masih apa? Masih jauh. Ya, kenapa? Tanda-tanda yang dikatakan Nabi itu masih bisa kita lihat. Kecuali kalau masjid udah sepi, masih cuma megah doang gambarnya. Ya, yang sholat nggak ada, aki-aki juga udah nggak ada, pemuda yang ngisi juga nggak ada. Kita melihat kira-kira binatang udah banyak yang pada mati. Udah nggak dengar lagi yang namanya suara ayam, suara kambing, kalau semut kan nggak dengar aja. Ya, suara-suara binatang yang lain. Nah, itu bisa jadi azab atau musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa tajamman hadha jamman marhuma wa tafarraqna bima yatafarraqu ma'suma wa mahdina bihuda wa ja'alna bima yusa'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna biman khalafa amraka wa 'asha wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.